Lo pikir nabung saham bikin lo otomatis kaya? Salah besar. Jujur ya, rata-rata investor retail justru lagi bangkrut sekarang. Portofolionya merah, kayak daging mentah. Minusnya bukan ratusan ribu lagi, tapi jutaan. Dan yang paling nyakitin bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka percaya sama mimpi yang salah. Pernah mikir nggak, kenapa banyak orang yang baru mulai investasi justru masuk paling mahal dan jual paling murah? Gue punya temen, namanya Fajar, umur 24 tahun, baru kerja 1 tahun. Setiap gajian, dia semangat banget beli saham dan kripto. Dia percaya 100% sama kata-kata di internet. Investasi itu pasti untung kalau sabar. Setiap dia buka aplikasi investasi, dia bayangin masa depan. Beli rumah, mobil, hidup enak. Tapi realitanya, dia buka portofolio jam 11 malam. Lampu kamar gelap dan angka minus 47%. Nyala terang kayak neraka kecil di layar HP-nya. Dia cuma bisa bengong dan bilang pelan, "Kok malah makin miskin ya?" Gue yakin lo juga pernah ngerasain momen ngelamun di depan grafik merah dan pengen uninstall aplikasi itu selamanya. Mau jujur sedikit, investor retail paling sering kalah bukan karena pasar jahat, tapi karena psikologi diri sendiri. Dan ini pola yang kejadian setiap hari. Yang pertama, beli pas rame-rame, FOMO karena takut ketinggalan. Kayak orang ngantri diskon cuci gudang. Kalau rame, berarti bagus. Padahal nggak selalu. Yang kedua, nggak punya rencana. Asal beli yang trending, yang paling banyak dibahas, atau yang influencer bilang strong buy. Yang ketiga, sabar kalau rugi, serakah kalau untung sedikit. Minus 30% masih di hold sambil berdoa. Tapi profit 5% langsung jual karena takut hilang. Yang keempat, ngerasa pinter padahal belum ngerti apa-apa. Baru nonton satu video di YouTube tentang candlestick, langsung berasa Warren Buffett. Lucunya, orang yang paling sering ngomong, "Gue investasi buat masa depan," justru yang nggak tahu kapan harus keluar dan kapan harus masuk. Tapi, tunggu sebentar. Kalau investasi itu benar, kenapa semua orang yang baru mulai justru jatuh miskin duluan? Jawabannya sederhana. Pasar itu bukan sekolah. Pasar itu medan perang. Yang menang adalah yang siap mental, siap strategi, dan siap rugi. Yang kalah adalah yang cuma ikut keramaian. Banyak orang mengira investasi itu kayak nanam mangga. Tinggal tanam, siram, tunggu berbuah. Padahal investasi itu lebih kayak memelihara kuda liar. Kalau lo nggak ngerti cara pegang talinya, lo bakal diseret sampai luka-luka. Dan di tengah krisis global, perang ekonomi, suku bunga naik, PHK di mana-mana, yang paling gampang tumbang adalah investor kecil yang cuma ikut arus. Fajar sempat cerita, waktu minusnya makin dalam, dia sampai takut buka aplikasi investasi. Tiap malam,
dia nanya ke diri sendiri, apa gue cut loss? Atau gue harus tunggu aja sampai balik lagi? Tapi setiap kali dia mau jual, dia mikir, kalau gue jual sekarang, gue beneran miskin. Dan setiap kali dia mau hold, dia takut besok minusnya semakin parah. Itu bukan sekedar angka lagi. Itu perasaan yang gagal. Perasaan malu, perasaan gak berguna. Sampai suatu hari, dia bilang, gue capek investasi. Gue cuma pengen tenang. Dan gue cuma bisa diam. Karena jutaan orang di luar sana lagi ngerasain hal yang sama. Kalau lo lagi di posisi itu, tenang. Bukan berarti lo gagal. Lo cuma masuk perang tanpa baju besi. Ini langkah nyata yang bisa lo lakuin mulai hari ini. Yang pertama, stop FOMO. Mulai karena pakai rencana. Tulislah sebelum beli. Tujuanmu, waktu keluarmu, dan batas rugi. Kalau nggak ada rencana, jangan masuk. Yang kedua, diversifikasi. Jangan taruh semua uang di dalam satu saham, satu koin, atau satu sektor. Yang ketiga, investasi uang dingin. Kalau uang itu buat makan, kos, atau bayar cicilan, itu bukan investasi. Itu bunuh diri pelan-pelan. Yang keempat, belajar bukan dari influencer, tapi dari pengalaman sendiri. Portofolio lo itu adalah guru paling jujur. Dan yang terakhir, fokus ke skill, bukan cuma return. Uang akan datang ke orang yang paling kompeten, bukan yang beruntung. Karena kunci bertahan di pasar itu bukan cari cuan cepat, tapi hidup cukup lama sampai tren berpihak ke lo. Kalau hari ini portofolio lo merah, jangan langsung nyalahin diri sendiri. Lo nggak gagal. Lo lagi belajar menjadi lebih kuat. Karena orang kaya bukan yang nggak pernah rugi. Orang kaya adalah yang tetap berdiri setelah jatuh paling keras. Dan ingat kalimat ini baik-baik. Orang yang sabar menghadapi kerugian suatu hari akan lebih bijak dari orang yang cuma mengejar keuntungan. Kalau lo pernah ngerasain apa yang Fajar rasain, tulis cerita lo di kolom komentar. Gue pengen baca, gue pengen denger, dan mungkin cerita lo bisa bantu orang lain yang lagi berjuang. Karena kadang kemiskinan bukan karena uangnya hilang, tapi karena kita gak pernah sadar kemana uang itu pergi.